Halaman 528. 528. Assalamualaikum ya Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubul maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad jama'a Allahu lahu as-siratal fadilata was-siyasata at-tamah wa huwa ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu nasha'a fi biladil jahli was-sahara fi faqrin wa fi ri'ayatil ghanam yatiman la abalahu wa la umma fa'allamahu Allah ta'ala jami'a mahasinil akhlaq wat turuqi al-hamidah wa akhbaril awwalin wal akhirin wa ma fihi an-najatu wal fawzu fil akhirah wa waffaqana Allah li ta'atihi fi amrihi wat ta'assi bihi fi fi'lihi amin ya rabbal alamin. Artinya sesungguhnya telah menghimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, yakni bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kelakuan yang terlebih abdal dan perintah yang terlebih baik yang sempurna, padahal ia pada saat itu ummi. Pada saat turunnya ayat itu Rasulullah ummi. Apa arti ummi? Yakni tidak bisa membaca surah, kada bisa membaca, dan tiada bisa menyurat sendirinya, kada bisa menulis pada saat itu turun ayat. Dan padahal ia Rasulullah jadi di dalam perhimpunan orang yang jahiliyah. Lahir sidin kan kondisi jahiliyah. Dan di dalam Sahara, yakni di dalam dusun yang di padang. Artinya kada ada kampung lagi lah, kada ada pohon-pohon. Ya di Mekah tuh lah. Yakni di dalam negeri Baduy dan di dalam perhimpunan orang yang mengembala kambing. Padahal ia Rasulullah itu dalam keadaan yatim. Lahir Rasulullah belum lahir 2 bulan sudah ayahnya meninggal.
Lahir 6 tahun ibunya lagi meninggal. Tapi itu hikmah lah. Hikmah. Supaya jangan ada guru manusia hal sekalipun dari orang tuanya. Itu hikmah. Yakni tiada baginya bapak dan tiada baginya ibu. Yakni padahal mati bapak dan ibunya itu pada ketika ia lagi kecil. Jadi kadada dari pihak ibu dan bapak sempat mbah lahir aja langsung disusuakan ya Suwaibah budaknya Abu Lahab. Nah, jadi pada saat lahir itu Abu Lahab gembira membuktikan kegembiraan itu dengan menyusui Suwaibah Islamiyah sehingga langsung dimerdekakan. Nah, ini isyarat juga lah. Setiap orang cinta itu ada perjuangan dan ada pengamalan. Ada pembuktian. Kada cukup mengucapkan cinta. Cintawan guru, maka harus meniru apa yang dikerjakan guru. Kada cukup dengan ucapan cinta. Memang ada hadis lah. Tapi hadis itu dibantah oleh cucu Sayyidina Hasan. Arti dibantah Sidin kada cukup kita mengatakan cinta kepada seorang kalau kita tidak mengikuti amal-amal mereka itu. Karena Bujur Rajan itu kan asalnya asbabul waridnya hadis itu kan orang Arab Baduy menanyakan Rasulullah apabila hari kiamat gitu Allah. Maja Rasulullah pertanyaannya luar biasa, apa garang samu ikam? Pertanyaan itu hari kiamat, menakutkan hari kiamat. Sangu ikam apa? Aku kata sudah sangu aja. Cuma aku cinta Allah dan cinta Rasul. Ya nang turun tuh. Apa aja sabda Rasul? Al-mar'u ma'aman ahabba. Yalah. Nah, tapi ini sahabat. Nangka ini sahabat. Kadang mungkin sahabat kada belajar. Karena beserta Rasulullah itu kan komentarnya. Jadi kada cukup kita mencintai guru, menghormati guru hanya merabutakan rokok sidin atau banyu sidin dinginum. Kada cukup itu. Tapi amal-amal guru yang diamalkan itu baru mencapai itu kata Hasan cucu beliau. Dalam kitab ini sudah lewat. Jangan tertipu di sini dengan kata-kata itu kita. Maka mengajar akan dia Nabi tadi oleh Allah Ta'ala akan sekalian perangai yang kebajikan. Nah, jadi Allah langsung. Padahal gurunya manusia. Ad-dabani Rabbi ahsana ta'dibi kata Rasulullah. Telah mengajarkan aku adab dan akhlak itu langsung Allah. Nah, karena Allah yang memilih. Jadi kan ada guru sidin manusia. Guru sidin Jibril. Ya, yang pertama. Ya Allah. Dan jalan kelakuan yang kepujian dan mengajar akan dia oleh Allah Ta'ala akan segala khabar yang dahulu-dahulu dan segala khabar yang kemudian-kemudian dan segala yang menunjukkan kelepasan apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Kelepasan artinya dari api neraka. Dan kemenangan di dalam akhirat. Dan mudah-mudahan memberi taufik Allah Ta'ala akan kita bagi berbuat taat akan dia Allah dan Rasulnya. Ini harapan kita taufik ini karena kita melakukan sesuatu yang sudah kita dapati ilmunya, pekerjaannya itu taufik dan rahmat Allah yang kita tunggu. Karena usaha kita itu la taksir, tidak memberi bekas. Itu tauhid kita seperti itu. Jangan pernah merasa kita ketika menuntut ilmu paham, lalu karena paham itu kita kau mengerjakan. Jangan. Kita salah. Luput tauhidnya. Jadi kawan mangga itu anugerah Allah, taufik Allah, kurnia Allah, rahmat Allah, 3 itu. Supaya kita jangan merasa mengakui mempunyai kekuatan. Itu yang dimaksud hadis la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, ini pembicaraan ini dalil penguatnya Al-Quran bahwa kita kada boleh menyimpang dari contoh Rasulullah. Surah An-Nisa ayat 80. Lihat terjemahnya.
may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat akan Rasulullah itu sama taat dengan Allah. Dari aspeknya ketaatan. Dari aspek mana kita taat akan Rasulullah? Dari teknis cara Rasulullah menyembah Allah. Jangan sampai luput kita. Nang dicontohkan Rasulullah. Wa man tawalla, kata Allah, barang siapa berpaling dari contoh Rasulullah, wa ma arsalnaka alaihim hafidha, kata Allah. Kada ada jaminan. Rasulullah kada menjamin. Dan Allah tidak mengutus engkau, kami tidak mengutus engkau ya Muhammad untuk menjamin umat-umat kamu yang menyimpang dari contoh kamu. Nah, pilihnya salah. Wa in kana khairan fa khairun, wa in kana syarran fa syarrun min amali. Pilihnya bujur dapat pahala, pilihnya salah ada sanksi. Oleh karena itu kita kada memahami bagaimana, makanya Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Jelas benar dalilnya. Hadis ini, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kita kada kalau melihat Rasulullah sembahyang, maka kita mendengar dari hadis-hadis yang dibacakan oleh guru-guru kita. Jar guru sakumpul. Kita menyampaikan juga. Apabila kita sudah memahami dan paham, mengerjakan sembahyang itu sesuai dengan contoh Rasulullah 3 yang kita dapat. Itu dalil. Pertama, kita dapat kecintaan Allah. Yang kedua, dapat keampunan Allah. Yang ketiga, dapat rahmat Allah. Dalilnya mana? Wa in kuntum Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu 2 di situ. Di mana rahmatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah itu apa? Ainur rahmah, sumber rahmah seluruhnya itu Rasulullah miliknya. Nah, itu oleh karena itu kita kada boleh sampai menyimpang atau salah dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana lagi di Al-Qur'an? Surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu di awak ikam itu ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quran sudah lengkap aja. Cuma ini kurang dibahas lah. Kurang dibahas. Itu salah. Faslun fi bayani jumlati ukhra min adabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal pada menyatakan perhimpunan daripada adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang daripada yang tersebut dahulu itu, artinya yang dahulu sudah disebutkan tentang akhlak. Ini yang kemudiannya. Yang diriwayatkan oleh Abul Bakhtari radhiyallahu anhu dengan katanya, ma syamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan minal mu'minin bisyatimatin illa ja'ala laha kafaratan wa rahmatan. Artinya tiada pernah memaki Rasulullah SAW akan seorang daripada orang yang mukminin dengan satu maki, melainkan menjadikan baginya makian itu sebagai kafarat, yakni jadi menghapuskan akan dosa dan jadi rahmat akan dia yang dimaki. Makanya Rasulullah tidak pernah memaki. Kalau sidin ada memberikan ada sahabat yang salah ditegur sidin, ini kan semacam makian. Nah, itu kan memberikan rahmat. Karena untuk membetulkan ibadah. Misalnya, pernah terjadi seorang sahabat masuk masjid sembahyang kalau sampai jasa ulang sembahyang ikam lam yusalli, sembahyang kalajuan sampai 3 kali Rasulullah. Ada batu makninah sembahyang. Nah, ini kan semacam menegur, ya kan? Tapi ketika dipahami ini kan menyelamatkan orang yang tidak benar melakukan ibadah. Jadi sesuatu yang memang kada nyaman bahasa kita kalau ditegur, nah, tapi itu untuk menyelamatkan. Tujuannya lillahi ta'ala, bukan untuk memalukan, tapi untuk menyelamatkan. Wa ma la'ana imra'atan qat wala khadiman bila'natin wa qila lahu wa huwa fil qital
laula antahum ya Rasulullah, faqala Rasul innama buistu rahmatan walam ubas la'anan. Artinya dan tiada melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perempuan sekali-kali. Kada pernah Rasulullah melaknat. Itu maksudnya. Artinya menyambat dan kada menyamanakan. Pilanya menyambat tadi atau mensatam berarti ada hikmah. Ilmu jadinya pelajaran. Dan tiada melaknat akan khadamnya dengan satu laknat sekali kada pernah. Padahal hadam sidin itu kencak salah begawi. Kada pernah sidin. Kenapa ikan Ibnu Mas'ud kan ada mengatakan dalam hadis. Ibnu Mas'ud kan hadam sidin. Abu Hurairah. Kada pernah. Kenapa ikan jadi gitu menggawi? Kada pernah. Kenapa tuh? Kada pernah Rasulullah. Nah itu hebatnya contoh yang kita ambil nih. Kada pernah menyariki hadam nang kasar. Pembantu. Mun kita kada otak. Oke, karena modelnya itu jangan lagi. Sudah kita baca ini insyaallah taala. Ini contoh. Karena Rasulullah itu kan dijadikan untuk membuat contoh. Dan kata orang baginya, bagi Rasulullah orang bertakun nila, padahal ia di dalam tengah perang dengan orang kafir. Pada saat itu Sidin sedang jakai berarti emosinya tinggi. Nah, tapi karena apa? Karena Allah yang mengendalikan, ya. Karena Allah yang mendidik. Jika engkau laknat akan mereka itu niscaya jadi binasa mereka itu ya Rasulullah. Jangan bertakun nih, jakanya dilaknat. Tapi ya Rasulullah, aku kan diutus bukan untuk melaknat, tapi aku untuk menyempurnakan akhlak orang yang tidak benar. Maka sabdanya Rasulullah hanya saja dibangkitkan akan daku jadi nabi karena memberi rahmat akan manusia dan tiada dibangkitkan akan daku karena melaknat mereka itu kada dasi. Nah, maka dari sini simpulannya kita kalau ingin betul-betul sabar, kalau ingin betul-betul bersifat qanaah, apa saja sifat kesempurnaan harus di sumbernya Rasulullah. Harus kita mengikut sunnah. Kada kawa kita akan memiliki semua itu. Kalau kada dari Rasulullah, karena beliau sudah diserahkan itu. Muhammadur Rasulullah. Ya kalau surah apa itu? Surah Muhammad kan? Itu sudah mubtada habar kalimatnya. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar wa ruhama bainahum. Itu sifat Rasulullah. Jadi sifat kesempurnaan itu dikumpul mustamilun kullu sifatin jamilin. Terkumpul Rasulullah diandak Allah Ta'ala sudah. Jadi kita kawan nak melewati sini. Hendak mendapatkan sifat-sifat mulia harus sumbernya Rasulullah. Hendak bersifat qanaah, wara, sabar. Apalagi? Jujur. Itu ada pada Rasulullah semua. Kadang kalau kita melangkah hendak langsung Allah Ta'ala minta kada kawa. Bujur pun kita berdua tapi dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ijasu ila an yad'uwa ala hadin muslimin aw kafirin amin aw khasin adala anid doa alaihi wa da'alah. Dan adalah Nabi SAW apabila dipohonkan atau dimohonkan oleh seseorang bahwa ia mendoakan atas kebinasaan orang muslim atau orang kafir yang am atau yang khas, maka memalingkan ia Rasulullah daripada mendoakan atas kebinasaan dan mendoakan ia akan kebajikan baginya. Ada mau? Mentukang apa tuh? Apa? Nang orang rajin datang-datang doakan si anu kayak ini akunnya karena duitnya banyak diupah. Napa tuh ngarannya? Nah, kita kada boleh mendoakan orang. Bila kita mendoakan orang kada bagus, nang kada bagus ta boleh kan kita gina. Itu pasti.
Bila kita menggunakan orang yang bagus, tak boleh kawan kita juga. Cuma kada secepat itu pak mungkin ada waktunya. Makanya kada boleh menggunakan orang yang bagus. Nang boleh itu biar nang orang menyariki kita didoakan nang bagus. Ini akhlaknya Rasulullah. Makanya Rasulullah kan ya bersabdawan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wa alaika bi apa? Bi husnil khuluq. Ya Abu Hurairah, kau harus berapa? Lazim bersifat berakhlak baik. Ma husnul khuluq ya Rasulullah, apa garang mun kayak kada tahu Abu Hurairah nih supaya umat nih paham. Ya Rasulullah apa? Tasiluman kata sambung orang nama mutus silaturahmi. Suruh. Wa ta'fu man zalamaka, dan maafkan orang yang selalu menjalin engkau ya Rasulullah. Wa tu'ti man haramaka, bari'i orang yang kada pernah memberikan. Itu Rasulullah memudahkan Abu Hurairah. Jadi kada ada orang aja nama musuh Rasulullah tu sidin kada mau. Mudahan aja kita lah. Terutama keluarganya nang iya benar nang ngajak bahwalnya kita gara-gara harta. Kita harus mengalah kalau sudah terbacaan itu mengalah kita. Itu pahalanya benar-benar bila mengalah. Karena tahu kisahnya mun kita belawan seakan-akan kita kada tahu kisahnya. Karena kita sudah belajar akhlaknya Rasulullah, menyambung orang yang memutus, memberikan orang yang tidak pernah memberi, dan memaafkan orang yang selalu berbuat salah. Itu akhlaknya Rasulullah. Mudahan kita amalkan, terutama keluarga yang dekat. Yang rancang nih keluarga yang dekat nih, macam-macam bano. Dan itu memang diatur Allah Ta'ala sudah untuk menguji kita. Jangan sanak sugih kita miskin, atau kita sugih jangan sanak miskin, itu tuh ya tuh bandingin. Nah, siapa nama atur tuh? Allah nama atur tuh, karena kita ada. Ya kita hendak bagus bertahan kalau ini masing-masing ujian, si sakit ujian, si sugih ujian. Maka bila tahwal pedang sanak dikubur masalah kita. Wa ma ikhwanuka jangan nangkir, ya kah? Siapa saudara-saudara kamu? Pedang sanak bahwa ya Pak. Ikhwanuka tuh pedang sanak dulu keluarga, nang anas itu keluarga dulu dalam Al-Qur'an perintahnya. Apa aja tuh? Pasti masalah Quran. Wa atijal qurba haqqal miskin wabnas sabil. Wa atijal qurba haqqal miskin jalika khairul lagi banyak. Pasti keluarga yang dekat. Hanyar kena. Mun sudaan keluarga yang dekat baik kan orang. Mun sudaan keluarga yang dekat baik kan orang pulang. Itu logikanya seperti itu. Nah, jadi kita dijaga keluarga itu. Itu penting benar. Supaya kita kalau ada masalah kalau sudah meninggal. Maka itu diantaranya Rasulullah berwasiat, disuruh berwasiat kita ya kan. Wa ma daraba biyadihi ahadan qat illa an yadriba biha fi sabilillah. Dan tiada memalu Nabi kita SAW memukul, artinya dengan tangannya akan seseorang sekali-kali. Kada pernah Rasulullah itu mengganggu orang. Nah, kada pernah. Melainkan bahwa memalu ia atau memukul ia dengan dia seseorang itu di dalam perang sabilillah. Karena perang wajar aja. Orang mengancam sidin. Wajar aja sidin membela diri. Ya kan? Nah, itu ada masalah. Wa man takama min syai'in suni'a ilaih qad illa an tuntahaka hormatullahi ta'ala. Dan tiada marah Nabi kita SAW itu daripada sesuatu yang diperbuat oleh seseorang kepada hadapannya sekali-kali. Kayak aja kelakuan manusia, sahabat atau orang Arab tuh macam-macam kelakuan nang pina kada nyaman menyambati sidin tuh. Kada pernah sarik sidin. Kalau urusan itu berhubungan dengan di awak sidin. Nah, menyambati sidin tuh awak sidin, kalau kehormatan sidin macam-macam. Kada pernah sidin. Bagian ujian. Melainkan bahwa perbuatan itu yang membuka akan yang diharamkan oleh Allah. Nah, tapi kalau masalah yang haram, jadi tegas. Itulah sifat petanah beliau. Tanggap beliau itu sifat petanah beliau. Kalau urusan melanggar hukum Allah, mengambil hak orang lain, Rasulullah kada mau berdiam. Tanggung jawab. Nah, kita tuh harus gitu juga. Seapa kawa.
Paling tidak kan biar Nabi hati barang kan mendukung lah gawian nang kada jelas nang kada nang dimurkai Allah tuh hati barang. Kita tidak menerima. Urusan awak dihina macam apa sih dia? Udah kan orang gila macam-macam lah sih dia. Apa sih dia? Wa ma khuyyira baina amraini qad illa ikhtara aisarahuma illa an yakuna fihi ismun au qati'atu rahim fayakunu ab'adan nasi min dzalik. Dan tiada disuruh pilih akan Nabi SAW antara dua pekerjaan sekali-kali. Kada memilih-milih, nang nyamannya kada pernah Rasulullah. Melainkan memilih ya Rasulullah akan yang terlebih mudah untuk umat nih lah. Maka Rasulullah memilih yang paling mudah daripada dua pekerjaan itu. Melainkan jika ada di dalam pekerjaan itu durhaka atau pekerjaan yang memutuskan silaturahim, yakni memutuskan berkasih kasihan dengan kerabatnya. Nah, yang lah tadi bicara masalah kerabat. Rasulullah kada mau diam kalau itu. Maka adalah Rasulullah sangat menjauh akan yang demikian itu memutuskan kasih dan berkasih sayang dengan kerabat. Terlebih daripada segala musuh, terlebih perhatian artinya sih, kada mau berdiam. Bila sahabat melakukan memutuskan silaturahmi, itu Rasulullah langsung memberikan nasihat. Kada mau berdiam karena tanggung jawab. Dan kita ini macam-macam pertimbangan banulah. Kena menasihati kalau kita disarikinya macam-macam dong pertimbangannya. Wa ma kana ya'tihi ahadun min hurrin aw abadin aw amatin illa qama ma'hu fi hajatihi. Artinya dan tiada ada mendatang seseorang yang merdeka atau budak sahaya laki-laki atau sahaya perempuan padahal mereka itu meminta tolong pada sesuatu hajat, melainkan Rasulullah berdiri sertanya di dalam hajatnya itu. Artinya langsung Rasulullah tanggap tadi Bang. Kada nang berpikir macam-macam. Nang datang ini siapa kan nang datang ini kalau minta hajat. Nah, sampai kisahnya ini belum kita baca lagi nih lah. Rasulullah itu kan sembahyang sedin. Datang sahabat nih, ratan sembahyang sedin. Yukhaffifa salatahu. Nah, dicepatakan sidin diringankan sembahyang tuh, maka sidin selesai sembahyang menjawab dulu keinginan sahabat. Tuntung sembahyang pun sidin. Ayo. Mun kita, apa kita reaksi kalau datang ibadah ini datang? Nah, kalau ketika bereaksi kada bagus dia nafsu deh. Nah, itu dikira ibadah kita ini bagus benar ketika kita tidak melayani umat. Padahal melayani umat itu pahalanya ganal daripada sholat sunat karena orang lain terlibat untuk kemaslahatan. Nah itu kalau sudah dipahami. Nah orang mengatur kita senang sembahyang sunat. Nah, tapi kita terusakannya coba ya tadi yukhafif dicepatkan sembahyang kita agar kita sempat menjawab katukan atau salam orang itu. Ini didikan Rasulullah. Jangan ego kita mentang kita beribadah, hati protes dalam hati kada tahu orang sumbernya, tak iya kada tahunya di luar, ya kan? Nah, kada boleh itu kayak itu berarti ego kita namanya. Rasa seorang apa ibadatnya, ada ujub sudah. Nah, sedikit benar penyakit. Siapa kan nama undang? Siapa nang terdahulu? Yang dibaca di rawi itu adalah ijada'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Dibaca aja. Tuan gurunya membaca aja. Ya tak tahu aja mana. Tapi kadang-kadang ya nafsu tadilah. Bila nang bisa pindah datang. Pina ngalih mencari daftar pas mobil datang. Pina ada mencari lagi. Daftar di antaranya nih masing-masing.
Wa qala Anasun radhiyallahu anhu wallazi ba'asahu bil haqq ma qala li fi syai'in qad kariha lima fa'altahu wala lamani ahadun min ahlihi illa qala da'uh innama kana haja bi kitabin wa qadarin. Luar biasa. Kada usah sarik sini. Rasulullah itu memandang sesuatu apa yang dilakukan sahabat atau pemadam itu merupakan gawian Allah hakikatnya. Takdir dari Allah. Nah ini terang. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, dan demi Tuhan yang membangkitkan Rasulullah SAW dengan sebenarnya, tiada mengata Rasulullah SAW sekali-kali bagiku, jar Anas. Nah, Anas kan hadam sidin. Di dalam sesuatu pekerjaan yang benci, ya Rasulullah akan dia pekerjaan itu. Artinya ada nanti Anas seneng kada cocok, nang tak salah, tapi Rasulullah kada mau. Nagur kada mau. Mengapa engkau perbuat akan dia? Kada ada Rasulullah ucap itu kada ada. On Anas. Ada sih. Kenapa kamu jadi kayak ini? Mana otaknya jadi kayak ini harus sebagai salah. Ada dan itu ada. Dan tiada mencela akan daku ujar Anas oleh seseorang daripada ahlinya, ahli Rasulullah, melainkan bersabda ya Rasulullah bagi mereka itu, tinggalkan dia. Nang salah tadi, tinggalkan aja, kan usah dimacam-macami. Hanya saja Rasulullah adalah pekerjaan ini dengan tersurat di pada Lauhil Mahfuz dan telah muqaddar ditakdirkan pada ilmu Allah Ta'ala. Nah, pandangan orang tuh kayak itu. Setiap yang terjadi pada seseorang itu takdir sudah. Kada kau dibudikakan lagi, pandangan orang nang tambus tuh kayak itu. Jadi kada mau sarik. Kita panggil kayak itu juga tentang salah, awalnya memudikakan lagi sudah tagawi hanya dengan tobat. Berarti itu kan gurisan kita terjerumus ke situ. Sudah dilakukan, cuma syaratnya tobat cepat kita. Jadi kada perlu utak-atik tuh memang sudahnya tuh aja nah diarahkan. Sampaikan. Hah? Nah ini bisa kita ambil nih lah. Nah ini artinya setiap pekerjaan anak kita, pembantu kita, yang sudah terjadi kesalahan, bereneh aja. Kina imbahnya ya, ada trainingnya. Nah itu pada saat salah tuh jangan kasihan. Injak kada kawan juga tangannya menggarak. Nang jadi salah tuh kada kawan. Jadi pandangannya nih nang bi kita bin wakadarinnya nang kita ambil kalimatnya. Ini berarti rukun iman. Supaya kita jangan terlalu emosi. Kita kan salah juga. Cuma anak buah benar kada mau nanggur. Ya kada. Ada aja salah, banyak salahnya. Rasa mah aku pintar tuh salah. Nah, banyak aja kesalahan kita. Qalu wa ma aba Rasulullah SAW muttaja'an qat in parasu lahu ittaja'a alaih wa illam yupras lahu ittaja'a alal ardi. Tawaduknya Rasulullah luar biasa lah. Kata beberapa sahabat, dan tiada mencela Rasulullah SAW akan tempat berbaringnya, yakni tempat tidurnya sekali-kali kada pernah. Kenapa? Jadi kayak ini keguringanku nih. Tikarannya pindah kayak ini ada dasi deh. Jika dihamparkan baginya tempat tidur, niscaya berbaring ya Rasulullah di atasnya. Dan jika tiada dihamparkan baginya akan tempat tidur, maka berbaring ia di atas bumi dua. Nah ini kemana kiasnya? Awan bini kita kiasnya. Mun kebetulan bini kita kada tapi kawataan wi ranjang, jangan besar-besari. Nih kita ambil contoh. Kita kada mungkin guring di atas bumi kalau. Nah contohnya di rumah kita. Apa saja pekerjaan bini yang kada cocok kan kita dinasihati aja. Jangan dibentak-bentak. Apa yang digawenya bi kita bin wakadarin. Ini kita ambil nih hadisnya. Ini mendidik kita Rasulullah. Jangan kita emosi. Sampai kalau mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan, mengambil contoh dari Rasulullah seapapun lah dengan berkat taufik dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad